Pondok Modern Tazaka kembali melepas salah satu kadernya, Al-Ustadz Ardian Saputra asal Bogor untuk melanjutkan studi ke Universitas Az-Zaituna, Tunisia. Sebelum pelepasan di Allah Robitoh bersama pimpinan dan keluarga, Ustadz Ardian telah dilepas di masjid di depan seluruh santri Pondok Modern Tazaka. Pelepasan yang dilaksanakan di Aula Robitoh dihadiri oleh seluruh pimpinan, Ketua Yayasan Tazaka dan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazaka, Kepala-Kepala Departemen, Kepala-Kepala Bagian, para kader pondok beserta keluarganya, juga keluarga besar dari Ustadz Ardian. Pendatangan surat pernyataan kader yang dilakukan oleh Ustadz Ardian dan para pimpinan sebagai pembuka acara, Ustadz Ardian dan Ibunda selaku orang tua berkenan memberikan sambutannya. Ustadz Ardian menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pondok atas didikan, ajaran, dan juga kesempatan untuk belajar di Tazaka dan kemudian melanjutkan studi ke Tunisia. Yang pertama, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan yang telah memilih dan menunjuk saya menjadi kader yang akan meneruskan studi ke Universitas Az-Zaituna, Tunisia. Dan terima kasih juga kepada guru-guru dan kepada asatidz sekalian yang telah mensupport saya, mendukung dan membantu saya dari awal saya pemberkasan sampai diterima di sana dan sampai sekarang keberangkatan. Rasa syukur yang saya tiada hingga yang bisa saya rasakan saat ini. Dan saya terima kasih juga kepada orang tua saya yang sudah mendoakan terus, memberikan support, semangat dan doanya yang tiada hentinya. Yang kedua, saya meminta doanya kepada Bapak Pimpinan, guru-guru, semoga apa yang saya cita-citakan dan pondok cita-citakan bisa terwujud, dan semoga selama saya studi di luar negeri nanti semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan, diberikan nilai yang baik, pengalaman, motivasi dari ustadz-ustadz yang di sana. Yang terakhir, saya minta pesan dan nasihatnya dari bapak-bapak pimpinan sebelum saya dilepas dan berangkat untuk melanjutkan studi di Universitas Az-Zaituna, Tunisia. Tak lupa Bapak Wawan Hermawan AMD selaku Lurah Jampang Daerah asal Ustadz Ardian yang secara spesial diundang juga menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, beliau berterima kasih atas perhatian besar Tazaka melalui Majelis Tazaka Jampang yang telah memberikan banyak sumbangsih terhadap pendidikan dan pembinaan warga Jampang khususnya. Beliau juga ingin terus bersinergi dengan Tazaka agar bisa memberikan kesempatan belajar di Tazaka maupun di lembaga lain guna menyiapkan SDM Jampang ke depan. Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Tazaka, Haji Teguh Suhardi memberikan apresiasi kepada para kader dan juga keluarganya atas keikhlasan dan kesiapannya untuk menjadi kader dan bagian dari masa depan Tazaka. Pak Teguh juga berpesan agar para kader untuk mengambil setiap peluang dan kesempatan serta sabar dan kuat menghadapi berbagai tantangan. Rintangan, tantangan, hambatan itu adalah ujian. Banyak tokoh motivator terkemuka mengatakan bahwa ujian itu adalah cara Allah mencerdaskan kalian. Oleh karena itu, apabila di dalam perjalanan studi ke Tunisia ada hambatan, ada tantangan, ada kesulitan, itu hal yang biasa. Karena itu cara Allah menaikkan kelas Anda. Bukan kelas Indonesia, tapi mudah-mudahan kelas dunia. Amin. Yang ketiga, renungkan dan pahami Anda bahwa ketika Anda mendapatkan sebuah peluang, ketika Anda mendapatkan sebuah kesempatan,
pasti harus bersyukur. Tetapi yang lebih dari itu sesungguhnya manfaatkan kesempatan dan peluang yang baik itu, karena sesungguhnya kesempatan itu adalah cara Allah untuk menghebatkan kalian. Pak Kiai akan semakin hebat ketika terus menerus ada kesempatan, ada peluang. Para ustadz akan semakin hebat karena ada kesempatan, ada peluang. Yang akhirnya ketika kalian berjuang bersama-sama kami, dan kalian pastikan akan melahirkan orang-orang hebat dari pondok pesantren Tazakah ini. Begitulah Tazakah merancang masa depan, yaitu menciptakan kaderisasi by design. Kaderisasi yang terstruktur, terprogram, dan terpola. Semua itu untuk keberlangsungan pondok menuju cita-citanya. Hal itu sebagaimana disampaikan Kiai Haj Anizar Masyadi. Beliau juga berpesan bahwa kader dilepas secara resmi karena menjadi sunnah pondok. Mereka juga mendapatkan pesan dan nasihat agar kelak pulang kembali ke Tazakah menjadi generasi sumber daya manusia unggul. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita orang-orang beriman ini diperintahkan untuk melihat masa depan, mempersiapkan masa depan dengan baik. Artinya dalam sunnah dan tradisi pondok, memahami ayat ini Pak Teguh adalah kaderisasi by design. Karena kita diperintahkan untuk melihat masa depan, merancang masa depan, memetakan, menerawang masa depan itu begitu. Nah, kalau sudah punya terawangan masa depan, di sana ada perguruan tinggi, ada rumah sakit dan lain sebagainya, maka yang dilakukan adalah salah satunya adalah kaderisasi by design. Kaderisasi yang terstruktur, kaderisasi yang terprogram. Sunnah pondok ini adalah kaderisasi, karena Pak Anang akan tua dan akan meninggal. Saya juga begitu, Pak Bisri juga begitu, Pak Teguh juga akan meninggal. Maka dimanapun lembaga pendidikan, kalau program kaderisasinya baik, maka pondok itu tidak akan mati dengan kematian pimpinan atau pendirinya. Karena sudah siap, lapis kedua siap, lapis ketiga siap. Maka di pondok ini Pak Lurah, kaderisasi kita menjadi salah satu bagian penting di pondok ini. Maka tadi ada yang di Indonesia, di UGM, ada yang di lain sebagainya, ada yang dalam dan luar negeri. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk supaya istimroriyah atau daimumah atau keberlangsungan pondok ini terjamin dengan baik. Di akhir sambutannya, Kiai Anang pun memberikan pesan kepada seluruh kader, khususnya kepada Ustadz Ardian untuk menjadi kader yang mumpuni. Sebagai kader, kalian harus mumpuni. Nah, untuk kader, ya Adrian dan semua ini harus tangguh dan harus mumpuni. Mumpuni apanya? Satu, mumpuni akhlaknya. Awas, kader akhlaknya aneh-aneh, tak tok ke tenan, tak usir, tak laknat bahkan kok. Akhlak. Yang kedua, mumpuni jiwanya. Harus jiwanya jiwa kader, jiwa pejuang. Jangan jiwa cengeng, jangan jiwa-jiwa pesuruh. Jiwanya jiwa pejuang. Tahan banting, wes diunek-unek ke, digejlok-gejlok, payah, ini mentengel aja. Itu kader, jiwanya harus mumpuni. Yang ketiga, mumpuni ilmunya. Kader kok kosong otaknya piye? Apalagi tantangan zaman ini harus isinya ilmu. Ini isinya tuh usul fikih, balaghah, bahasa Arab, bahasa Inggris, wawasan, ekonomi, tumpuke ning kene. Ilmu itu berkembang luar biasa.
Maka penuhi otak ini dengan ilmu-ilmu. Baca terus. Ya, wawasannya harus mumpuni, keterampilannya harus mumpuni. Setelah pembacaan doa oleh pimpinan, acara pelepasan kader diakhiri dengan sholat maghrib bersama dan ramah tamah makan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya, Nauf Muhammad, sedang bersama ibunda dari Ustadz Adrian, yang mana pada malam hari ini Al-Ustadz Adrian ini dilepas untuk melanjutkan studinya ke Universitas Az-Zaitun, Tunisia. Jadi kita langsung tanya-tanya aja ya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melepas Ananda Adrian untuk melanjutkan studinya ke Tunisia pada saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai orang tua wali murid dari Ardian tidak menyangka bahwa anak saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ya, orang tua mana yang tak bangga, yang tak bersyukur. Henti-hentinya saya bersyukur anak saya mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ya, emang tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada prosesnya semuanya. Semudah-mudahan anak saya akan mengabdi di Tazaka ini sampai akhir hayatnya. Kalau bisa sampai dia dewasa, menikah, sampai apa di sini. Gitu. Saya udah ikhlas, ridho. Anak saya belajar di sini selama 6 tahun. Saya berjuang sendiri, sedangkan ayahnya pas dia masuk pondok pesantren ini langsung kena sakit. Saya tulang punggung keluarga sendiri untuk membiayai Ardian. Ya, walaupun dia dapat beasiswa, tapi kan uang saku harus tetap dikirim. Ya gitu. Ya, saya berterima kasih kepada Pondok Pesantren Tazaka, termasuk pimpinannya, guru-gurunya. Tak berhenti-henti saya bersyukur, berterima kasih. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau Ustadz Adrian sendiri, bagaimana saat perasaan antum ketika bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi ke Tunisia? Sebelumnya menyangka nggak bakalan seperti ini? Silakan Ustadz. Perasaannya udah pasti saya bakal seneng, sedih juga, bahagia, semuanya campur. Dan yang paling penting yaitu adalah bersyukur. Saya selalu bersyukur, berterima kasih kepada pondok yang telah percaya kepada saya dan menunjuk saya menjadi kader untuk melanjutkan studi ke Tunisia. Saya tidak menyangka akan bisa kuliah di luar negeri. Soalnya melihat dari latar belakang saya sendiri, keadaan ekonomi keluarga saya memang kurang, tetapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah memutuskan kamu berangkat, kamu kuliah dan lain sebagainya, itu udah pasti. Ya, karena Allah itu sudah mengatur semua jalan manusia, hambanya, kemana mereka akan jalan, kemana dia akan tujuannya, cita-cita mereka apa, Allah sudah menentukan. Ya, jadi itu Nauf, kesan saya dan perasaan saya telah ditunjuk sebagai kader untuk melanjutkan studi ke Tunisia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa Ustadz. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, ini luar biasa sekali Ustadz. Ya, mungkin ada tambahan sedikit Bu yang atau ingin ditambahkan atas ini. Ya, Silakan, saya Bu. juga tidak menyangka ya bahwa anak saya mendapatkan beasiswa ke Tunisia ini. Siapa sih yang dalam keadaan saya begini, tidak punya apa-apa, latar belakang saya ya emang ya cukup makan sehari ini, besok udah cari lagi gitu. Untuk makan sehari-hari aja saya emang tulang punggung sendiri gitu, sedangkan ayahnya udah sakit-sakitan. Ya, mudah-mudahan dengan anak saya bisa kuliah di luar negeri ini dapat menembus anak-anak kader-kader yang lain, memotivasi supaya yang di bawah-bawah dia ini ada yang mengkaderkan dirinya supaya bisa menembus ke ke negara-negara lain. Mudah-mudahan walaupun harta itu nomor sekian, uang itu nomor sekian. Yang penting kita niat,
kita semangat untuk belajar, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencarikannya. Mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa Zakat TV, sekarang saya sedang bersama Ustadz Farid, yang mana beliau adalah tokoh dari Ustadz Ardian berasal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Ustadz, apa perasaan antum sebagai tokoh Jampang Bogor? Ada anak asli Jampang Bogor yang bisa melanjutkan kuliahnya atau pendidikannya ke luar negeri, tepatnya ke Universitas Az-Zaytunah Tunisia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang guru dari anak yang pernah kita didik, pastinya saya sangat bahagia sekali ketika ada kader asli putra daerah yang mendapatkan beasiswa, khususnya ke universitas ternama di dunia. Dan kita tahu bahwa Universitas Zaytunah adalah universitas tua yang ada di Tunisia dan bukan mudah untuk bisa masuk ke sana. Selain rasa bangga dan bahagia juga, ini sebuah motivasi buat generasi selanjutnya bahwa ternyata kita boleh lahir dari kampung, kita boleh lahir dan tinggal di kampung, tetapi jangan salah bahwa ketika Allah berkehendak, maka takdir pun bisa berubah. Cita-cita kita bisa tinggi dan terwujud dengan izin Allah. Maka buat semuanya, masa depan kita bukan ditentukan dengan apa keadaan kita hari ini, tapi bagaimana visi kita, cita-cita kita, doa kita, keyakinan kita kepada Allah tentang masa depan itu sendiri, dan yakin ketika kita istiqomah dan tawakal kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Baiklah, terima kasih para pemirsa Zakat TV. Saya Fatin Lazuardi, atas nama kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.